Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan waktu kesempatan untuk menyaksikan kebesaran cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengucap syukur masih bisa tergembala walaupun hanya secara online sampai saat ini. Sebenarnya minggu lalu saya mau bersaksi, tapi karena ada kesalahan teknik, sudah direkam, suaranya kecil. Mau direkam kembali, waktunya sudah mepet. Dari tempat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun waktunya sudah lewat. Tanggal 11 bulan lalu, Tuhan tambahkan usia saya setahun lagi. Dan tanggal 23 bulan 6, Tuhan tambahkan usia pernikahan kami juga. Bukan perkara mudah mempertahankan nikah kami sampai saat ini, karena banyak ditandai tantangan, himpitan, dan masalah-masalah. Saya yakin dan percaya bisa bertahan sampai saat ini karena ada dua tangan Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kami. Di mana beberapa kali suami minta saya untuk lapor ke kantor bahwa saya dan anak-anak tidak ikut agama dia lagi, alias mau cerai, tetapi saya tidak menanggapinya. Puncaknya tahun lalu, jika kami tergoncang, karena suami selalu mempersalahkan kami masuk dalam pengajaran sehingga kami sakit-sakitan. Saya menjawabnya sudah dengan emosi daging, sehingga membuat suami marah, malah menantang. Bahkan mau lihat muka saya saja tidak mau, seperti anak kecil yang marahan. Tidak sampai di situ suami lapor kepada kakak yang belum ada dalam pengajaran bahwa saya susah diatur, kerjanya hanya ibadah dan doa. Padahal kalau kami mau ibadah, pekerjaan sudah selesai. Ditambah karena kakak juga tidak senang kami dalam pengajaran, sehingga obrolan mereka nyambung. Kemudian saya mendapat telepon dari kakak yang tidak sepengembalaan dengan kami, bukan menguatkan, malah ada yang mempersalahkan kami, tidak mau tunduk kepada suami. Saya hanya bilang kepada mereka, ini semua adalah salib yang harus saya tanggung. Bantu kami dalam doa. Saya bersyukur dalam menghadapi masalah, Tuhan selalu mendorong saya untuk banyak duduk berdoa, tanpa puasa, sekalipun kami dalam kondisi sakit. Tetapi Tuhan berikan selalu kekuatan dan tekun dalam kandang penggembalaan, ditambah 2 kali ikut ibadah di Malang. Dengan kekuatan firman dalam urapan Roh Kudus, maka kasih Tuhan dicurahkan kepada kami. Tuhan memberikan kami kesabaran, ketabahan hati, kekuatan dalam menghadapi suami, dan memberikan jalan keluar dari persoalan kami. Kami harus berkorban tidak pulang Natal di poso tahun lalu, harus Natal bersama-sama dengan suami, sehingga nikah kami bisa tenang lagi. Tidak sampai di situ saya diizinkan Tuhan mengalami sakit yang membuat badan saya turun. Sudah ke dokter spesialis dan sudah ke rumah sakit, tapi lucunya setiap saya minum obat yang diresepkan, justru reaksinya tidak enak, malah membuat badan saya lemas. Di situ saya melihat pekerjaan Tuhan begitu besar buat saya. Secara kekuatan manusia saya tidak mampu, karena pada saat itu saya hanya tinggal makan nasi, tidak bisa makan yang lain. Tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan lewat pembukaan rahasia firman di tempat ini dan di Malang. Suatu ketika di saat keadaan tubuh saya lemah, tidak berdaya, tidak ada pengharapan, Tuhan mendorong saya untuk masuk doa. Karena pada saat itu juga jam 2 saya. Saya mendengar dengan jelas telinga firman yang disampaikan Pendeta Handri bahwa doa penyembahan adalah nafas hidup. Setelah saya doa penyembahan,
saya mendapatkan kekuatan lagi. Di saat saya sakit, bukannya suami menghibur, malah mempersalahkan saya dan anak-anak dalam pengajaran dan mengatakan kepada saya supaya saya bertobat kembali mengikuti dia, kalau tidak saya mati. Tapi saya hanya menjawab, saat ini juga saya lagi bertobat, untuk kembali lagi saya tidak. Karena saya sudah merasakan pekerjaan firman mengubahkan saya. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya kami bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu buka jalan. Dengan sakitnya mama, kami semua bisa pulang ke Poso, walaupun saya dalam kondisi tubuh yang sakit. Saya bersyukur, itu pertama kali suami pulang ke Poso selama 22 tahun kami menikah. Karena selama itu suami tidak senang dengan saudara-saudaraku. Apalagi menganggap kami masuk pengajaran itu karena hasutan mereka. Oleh kebaikan kemurahan Tuhan, hubungan suami dan keluarga bisa berjalan lagi dengan baik. Dengan adanya kami dalam penggembalaan secara langsung, khususnya saya, mendapatkan pemulihan dengan cara Tuhan yang ajaib, baik fisik maupun batin. Sehingga yang tadinya hanya makan nasi, bisa makan yang lain. Berat badan saya bisa naik lagi. Terlebih-lebih yang tadinya batin pikiran terlalu banyak menanggung beban, Tuhan berikan kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, sekalipun masih menghadapi masalah-masalah, dan bisa melayani lagi dalam nikah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gembala bersama Ibu yang sudah mengunjuk-unjuk kami di hadapan Tuhan, kepada seisi pastori dan seluruh sidang jemaat yang sudah mendoakan kami. Dan kepada saudara-saudaraku, saya mengucapkan banyak terima kasih yang selalu mendoakan kami, membantu kami melalui tenaga, harta dalam pelayanan. Dari tempat ini saya memohon dukungan doanya kepada Bapak bersama Ibu Gembala, seisi pastori seluruh sidang jemaat, untuk selalu mendoakan kami, agar kami tetap kuat teguh hati, mempertahankan firman pengajaran, agar kami tidak terpengaruh dengan ajaran palsu yang setiap saat kami selalu dengar, bahkan sampai mau tidur malam aja kami masih dengar kalau ada suami. Dan kami mohon dukungan doanya, agar kami tetap tekun tergembala dengan benar baik, sampai garis akhir, agar kami tidak menjadi bintang yang gugur, tetapi menjadi bintang yang bercahaya, terutama dalam nikah rumah tangga. Saat ini saya mau membawakan sebuah lagu. Ini merupakan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Terima kasih.